Oke, terima kasih. Kali ini kita akan membahas suhu dan jenis-jenis termometer. Oke, kita langsung saja. Ada yang pernah melihat gambar seperti ini? Ada salju gitu ya. Kemudian gambar satunya di padang pasir. Apa yang membedakan kedua tempat ini? Ada yang bisa jawab? Atau pernah melihat yang seperti ini? Ada mandi, ya langsung dibakar gitu ya. Apa yang kamu rasakan jika menyentuh air mendidih? Atau pernah melihat gambar seperti ini? Apa yang kamu rasakan jika menyentuh air dingin? Ya, atau pernah melihat ada anak yang sedang diukur suhunya seperti ini? Kok terasa panas? Suhunya berapa ini? Jadi, apa yang kamu simpulkan mengenai pengertian dari suhu dari gambar-gambar tadi? Ya, suhu adalah skala atau besaran dalam fisika yang menentukan ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Apakah tangan kita dapat mengukur suhu dengan akurat? Oke, kita lihat ilustrasi ini. Bagaimana ketika tangan kita, ya, kedua tangan kita dimasukkan ke dalam ember, ya, yang berisi satu air panas, yang satunya air es. Ya, tangan kanan masuk air panas, tangan kiri masuk air es. Kemudian secara bersamaan dimasukkan ke dalam air biasa kedua tangan kita. Maka tangan kanan akan terasa dingin dan tangan kiri akan terasa hangat. Coba kamu, ya, pasti akan terasa hangat, ya, yang satunya dingin. Kok bisa seperti itu? Ya, ada yang bisa menjawab? Karena air yang tingkat panasnya sama bisa dirasakan berbeda oleh tangan kanan dari air yang lebih panas dan tangan kiri dari air es. Ya. Kenapa? Yaitu tadi, tangan itu bukan termasuk, ya, alat ukur yang akurat. Nah, jadi suhu itu bisa diukur dengan apa ya? Ada yang pernah melihat alat ini? Iya, betul sekali. Jadi pernah lihat yang seperti ini? Ya, kalau belum ya ini baru aja lihat ya. Jadi suhu diukur dengan apa ya? Ya, betul sekali, termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Alat ini digunakan untuk menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Ada yang tahu siapa penemunya? Ya, Galileo Galilei, ya. Ya, bukan Gali ya. Nah, itu nama orangnya. Kenapa mengukur suhu menggunakan termometer? Karena termometer memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama, skalanya mudah dibaca, aman untuk digunakan, kepekaan pengukurannya tepat, jangkauan suhu yang mampu diukur juga tinggi. Kemudian kita akan mengenal jenis-jenis termometer.
Ya, ada termometer zat cair, ada termometer zat padat, ada termometer kristal cair, dan termometer zat gas. Oke, kita awali dari termometer zat cair. Termometer zat cair menggunakan sifat pemuaian volume. Termometer ini menggunakan raksa atau alkohol di dalam pipa kapiler. Ya, raksa seperti itu ya gambarnya. Kemudian alkohol kayak gitu. Nah, contoh-contoh dari termometer zat cair ya, seperti ini. Ada yang pernah melihat ya? Mungkin yang bagian kanan bawah sudah sering ya. Jadi ini namanya ya apa? Ya, termometer laboratorium. Digunakan untuk praktikum ya. Skalanya bisa sampai 100 derajat Celcius. Kemudian termometer yang ini, ya mudah sekali ya. Ini adalah termometer klinis, digunakan untuk mengukur suhu badan 35 derajat Celcius hingga 42 derajat Celcius. Kalau yang ini bisa ditempel di dinding ya. Apa? Ya, termometer ruangan ya, digunakan untuk mengukur suhu ruangan dari skala minus 30 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Oke, kita akan mengenal bagian-bagian termometer. Oke, kita awal dari nomor 1. Ini adalah satuan suhu, yaitu di sini dalam termometer ini satuannya derajat Celcius. Yang nomor 2 ini bagian atas sendiri itu ya, yang ada garis hitamnya, itu hasil pengukurannya. Oke, nomor 3 yang bagian tengah panjang itu ya, untuk naik turun hasil pengukuran itu namanya pipa kapiler. Kemudian yang nomor 4 ada strip-strip itu namanya skala suhu. Kemudian nomor 5 zat cair pengisi termometer, ini menggunakan alkohol karena warnanya merah. Kemudian bagian yang besar sendiri yang warnanya merah besar itu ya, tandon penampung zat cair, kita menggunakan alkohol. Oke, selanjutnya kita akan membahas termometer zat padat. Termometer dengan zat padat bisa dibagi menjadi termometer bimetal, termometer hambatan, dan termometer termokopel. Ya, apa ini? Ya, termometer bimetal berfungsi untuk menunjukkan adanya perubahan suhu dengan prinsip logam akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Prinsip kerjanya, apabila suhu berubah menjadi tinggi, keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisiennya lebih rendah atau sebaliknya. Digunakan untuk mengukur suhu gas dan cairan. Termometer apa yang mampu mengukur suhu yang tinggi? Nah, apa ini? Wah, bentuknya keren ya. Ini adalah termometer hambatan. Berfungsi untuk mengukur suhu tinggi di atas 1000 derajat Celcius. Prinsipnya, hambatan listrik pada seutas kawat logam akan bertambah jika dipanaskan. Nah, prinsipnya menggunakan hambatan listrik. Salah satu termometer yang dibuat berdasarkan perubahan hambatan. Ada yang pernah lihat ini? Ya, ini adalah termometer termokopel. Termometer ini terdiri atas 2 kawat yang dibuat dari bahan logam yang berbeda jenisnya dan dihubungkan dengan sebuah ampermeter. Prinsip kerjanya, apabila suhu berbeda, maka akan menghasilkan arus listrik yang berbeda pula.
dapat mengukur suhu minus 200 derajat Celcius sampai 1800 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita akan membahas termometer kristal cair ya. Berfungsi untuk mengukur suhu badan manusia berupa lembaran plastik, diukur dengan cara ditempelkan pada kening ya. Salah satu kolom akan berubah warnanya setiap kenaikan suhu. Ya, ini adalah gambar termometer gas menggunakan sifat pemuaian gas pada tekanan yang tepat. Digunakan untuk mengukur suhu ya. Nah, ini ada soal ya, yang nomor 1 sampai nomor 5 bisa kalian kerjakan dan untuk latihan ya. Oke, nomor pertama, apa yang dimaksud dengan suhu ya. Yang nomor 2, siapa yang pertama kali menemukan alat mengukur suhu? Sebutkan juga nama alatnya. Nomor 3, sebutkan 4 contoh termometer yang kalian tahu beserta fungsinya. Nomor 4, mengapa indera perasa bukan mengukur suhu yang akurat? Yang nomor 5, di depan Budi tersedia 3 baskom. Baskom A terisi air panas, baskom B terisi air biasa ya. Baskom C berisi air dingin. Jika tangan kanan Budi dimasukkan ke dalam baskom A dan tangan kiri dimasukkan ke dalam baskom C, kemudian Budi merasakan panas dan dingin di masing-masing tangan. Selanjutnya, Budi mencelupkan kedua tangannya ke dalam baskom B. Apa yang dirasakan dan mengapa? Terima kasih.